Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah statistika. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-10. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga hari ini bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalau minggu lalu saya sudah menyampaikan materi terkait dengan sebaran normal, ya. Minggu ini saya akan masuk dengan materi mengenai teori penarikan contoh. Materi kuliah hari ini juga sudah saya upload di e-learning, jadi silakan nanti materi hari ini di-download supaya nanti bisa dipelajari kembali, dan video perkuliahan hari ini juga akan saya upload di e-learning, jadi silakan nanti dapat ditonton kembali sebelum mengumpulkan tugas. Jadi hari ini kalau minggu lalu kita melaksanakan kuis, hari ini saya akan memberikan tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di e-learning. Jadi nanti dilihat di e-learning jadwalnya kapan terakhir bisa di-upload, ya. Saya izin share screen terlebih dahulu mengenai materi hari ini. Nah, ini adalah materi kita hari ini mengenai teori penarikan contoh, ya. Seperti saya sampaikan minggu lalu bahwa ketika kita bicara statistika itu sebetulnya kita bicara tentang contoh. Jadi kita riset, kemudian kita tidak bisa melakukan pengamatan terhadap semua populasi, maka kita mengambil contoh dari populasi. Nah, tetapi dalam konteks riset saya sampaikan minggu lalu, karena kita mau ngambil sampel, dan sampel itu nantinya akan menjadi justifikasi dari populasi, maka kita harus memahami bagaimana teori penarikan contoh atau sampel itu yang benar. Jadi kalau saya bicara contoh atau saya bicara sampel itu sama ya, antara contoh sama sampel. Nah, tujuan perkuliahan kita hari ini, mahasiswa akan mampu menghitung ukuran sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah, sebaran Z, dan sebaran T. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung ukuran sebaran penarikan contoh bagi dua nilai tengah. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teknik penarikan contoh. Jadi ada dua bagian. Yang pertama itu, yang atas ini nanti kita bicaranya untuk satu populasi. Yang dua itu kalau seandainya pengamatan dilakukan terhadap dua populasi. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana teknik penarikan contoh yang benar. Kita mulai dari pendahuluan. Nah, ketika kita bicara statistika, semoga terlihat ya semua, ini dulu yang perlu kita pahami tentang statistika. Jadi statistika itu, ketika kita bicara statistika, maka kita bicara tentang sampel, ya. Tetapi bisa saja pengamatan sampel itu diikuti dengan misalnya tersedianya data populasi. Jadi sebetulnya kita pahami bahwa populasi itu adalah sampel itu adalah perwakilan dari populasi. Maka sebetulnya ketika kita bicara populasi atau sampel, populasi juga punya nilai ukuran-ukuran kuantitatif. Sampel juga punya ukuran-ukuran kuantitatif. Nah, ukuran kuantitatif dari populasi itu disebut dengan parameter. Jadi ukuran ukuran kuantitatif dari populasi adalah parameter, dan ukuran kuantitatif dari sampel itu biasanya kita sebut dengan statistik. Karena itu statistik itu artinya data, data itu artinya contoh, ya. Tetapi sebetulnya, jadi ini adalah tabel yang menunjukkan apa beda antara parameter populasi dengan statistik sampel. Apa beda antara parameter populasi dengan statistik sampel? Ya, antara populasi dan sampel, dua-duanya punya rata-rata. Nah, makanya tadi saya bilang ukuran kuantitatif dari populasi itu namanya parameter, ukuran kuantitatif dari sampel itu namanya statistik. Apa saja ukuran kuantitatif? Baik parameter maupun populasi itu punya rata-rata.
parameter maupun populasi punya selisih dua rata-rata, sama-sama punya standar deviasi, sama-sama punya ragam, sama-sama punya proporsi, dan bisa sama-sama punya selisih dua proporsi. Jadi populasi punya nilai rata-rata, sampel punya nilai rata-rata gitu. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah penamaan variabelnya. Nah, ini perhatiin. Kalau kita menggunakan mu itu sebetulnya adalah rata-rata untuk populasi. Kalau kita menggunakan X bar itu sebetulnya adalah variabel untuk rata-rata sampel. Nah, jadi nanti kalau baca buku statistika tuh kita sudah bisa bedain, oh mu itu ternyata rata-rata populasi, X bar itu adalah rata-rata sampel. Lalu selisih dua rata-rata, karena rata-ratanya adalah mu, ketika kita bicara selisih dua rata-rata, maka mu1 dikurang mu2. Kalau untuk sampel itu adalah X1 bar dikurang X2 bar. Jadi beda notasinya, beda nama variabelnya. Di populasi ada loh simpangan baku. Nah, simpangan bakunya apa? Tahu. Ini bacanya tahu. Ini bacanya mu. Kalau simpangan baku sampel, variabelnya apa? S. Nah, ragam dari populasi apa? Tahu kuadrat. Ya, ini tahu, bacanya tuh tahu. TAU ya. Ini mu bacanya ya. Semoga masih ingat, ini SMA ya, baca-baca huruf-huruf kayak gini nih. Mu bacanya. Kalau ini bacanya X bar, ini ditulis X bar. Nah, ragam sampel apa? Kalau ragam sampel itu adalah S kuadrat. Nah, proporsi dari populasi itu adalah rho, ini bacanya rho, pi ya, pi. Ini adalah pi. Ini pi. Proporsi populasi. Proporsi sampel apa? Proporsi sampel itu P. Nilai selisih dua proporsi, maka ya P1 dikurang P2 atau P, kalau untuk sampel P1 kurang P2. Jadi sekarang kita sudah mulai memahami sebetulnya kalau kita bicara populasi, populasi punya kok rata-rata, sampel juga punya, populasi punya simpangan baku, sampel juga punya simpangan baku. Populasi juga punya ragam, sampel juga punya ragam. Ya, bedanya itu adalah penamaan variabelnya. Kita lihat yang pertama, sebaran penarikan contoh nilai tengah. Yang pertama adalah sebaran Z. Sebelum saya melakukan menjelaskan tentang sebaran Z, saya terlebih dahulu akan bicara tentang data penelitian, data riset. Jadi ada penelitian yang mengamati sebaran penarikan contoh nyata yang mengamati hanya satu contoh. Satu contoh itu bukan berarti sampelnya satu ya, kalau di dalam statistik. Satu contoh itu maksudnya populasinya itu satu populasi. Ya, misalnya yang diamati hanya mahasiswa angkatan 2021 kelas Indralaya. Nah, itu populasi. Satu populasinya. Tetapi ada penelitian itu yang mengamati dua populasi. Contohnya apa? Populasi penelitian saya adalah mahasiswa angkatan 2021 kelas Indralaya dan kelas Palembang. Maka kalau saya hanya mengamati satu populasi atau satu pengamatan, jadi kalau diambil dari satu populasi, maka nanti contohnya cuma satu. Nah, gabungan contohnya ya. Sama kalau kita ambil dari dua populasi, maka nanti contohnya ada dua. Jadi perwakilan dari dua populasi itu. Nah, kalau kita hanya satu populasi, berarti satu contoh, maka nanti ada X rata-rata, proporsinya ada P, nah kemudian ragamnya adalah S kuadrat. Nanti sampelnya bisa diambil baik dengan pemulihan maupun tanpa pemulihan. Ini akan kita bahas setelah ini. Nah, kalau dia dua contoh, kita tidak bisa bilang rata-ratanya adalah X1, karena contohnya ada dua. Maka contohnya adalah X1 dikurang X2. Lalu proporsinya P1 dikurang P2. Ragamnya S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Ya, jadi kita penelitian itu bisa mengamati satu populasi
atau 2 populasi. Kalau kita ngamati satu populasi, berarti contohnya, sampelnya hanya perwakilan satu populasi. Tapi kalau kita ngamati 2 populasi, maka sampelnya atau contohnya perwakilan dari 2 populasi tadi. Ya, ada nggak penelitian yang lebih dari 2 populasi? Ada, banyak. Ya, jadi banyak penelitian tingkat disertasi, tesis itu contohnya bisa lebih dari 2 gitu ya. Tapi kalau sampai skripsi, rata-rata mahasiswa menggunakan antara satu populasi atau 2 populasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada? Nah, sekarang kita akan bicara kalau seandainya ini ada data nih, ini data populasi nih. Ya, data populasi, kebetulan populasinya cuma sedikit. 2, 3, 6, 8, 9. Jadi populasinya cuma 5. Saya dari 5 ini cuma mau ambil 2 aja. Jadi saya cuma mau ambil 2 contoh dari 5 orang. Bagaimana cara saya ngambilnya? Maka tentu saja akan ada banyak peluang. Maka cara mengambil contoh, ya, cara mengambil contoh atau sampel itu ada 2. Tadi di sini disampaikan ada yang dengan pemulihan, ada yang tanpa pemulihan. Nah, yang pertama ini adalah diambil dengan pemulihan. Saya mau ambil 2 aja. Maka apa yang akan kalau dia dengan pemulihan berarti 2 itu bisa ketemu lagi sama 2, kira-kira gitu. Jadi 2 sudah diambil, dibalikin bisa lagi. Makanya di dalam contohnya kombinasi kan cuma mau ngambil 2 ya sampelnya, maka bisa saja yang terambil antara 2 sama 2. Ya. Bisa saja yang terambil antara 2 dengan 3. 2 dengan 6, 28, 29. Kira-kira kombinasi ya kalau prinsip kalau Pak Mirza menyampaikan. Lalu 3. 3 bisa sama siapa? 3 itu bisa sama 2, bisa sama dirinya sendiri karena dia dengan pemulihan, bisa 3 dengan 6, bisa 3, 8, bisa 3, 9. Lalu berapa? 2, 3 sudah 6. 6 bisa dengan berapa? 6 bisa dengan 2, bisa dengan 3, 6 bisa dengan 6, bisa dengan 6, 8, bisa 6 sama 9. Terus sampai dengan sampel 9. Sampel 9 itu bisa sama 2, bisa sama 3, bisa sama 6, bisa sama 8, bisa sama 9, 9. Itu kombinasi kemungkinan sampel yang akan kita ambil kalau kita punya populasinya cuma 5. Bisa ikutin sampai sini? Kita populasinya 5, mau ambil sampelnya 2 dari 5. Maka kombinasinya seperti tadi. Nah, setelah kita tahu contoh, ya ini contoh sampel. Kalau saya ngomongin contoh, contoh itu sama dengan sampel ya. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-rata, wah nggak usah diajarin lagi, Pak Mirja udah bolak-balik ngajarin rata-rata. 2 sama 2 rata-ratanya pasti 2. 2 sama 3 rata-ratanya 2,5. Terus 9 sama 8 rata-ratanya 8,5, 9 sama 9 rata-ratanya 9. Nah, ini adalah rata-ratanya. Lalu kita cari juga rata-rata yang hijau ini. Rata-ratanya nanti dapatnya 5,6. Ya, coba Adelia, 5,6 ini dapat dari mana Adelia? Triandini coba. Dapat dari mana Adelia? Dari mana? Dari yang semua yang Bapak ujuk. Dari terus diapain? Diapain? Coba diapain? Dari semua itu? Oke, ini ya sinyal kayaknya ya. Sania bisa bantu Sania? Jumlah semua angka yang dirataan itu terus dibagi dengan total banyaknya rataan itu, Bu. Ya, jadi banyak dibagi dengan N-nya, kira-kira gitu ya. Kemudian kita mau cari ragam. Waktu sama Pak Mirza sudah diajarin sebetulnya cara menghitung ragam. Sebetulnya cara paling gampang cara menghitung ragam itu adalah ya nih. Jadi kalau ini ragamnya 0, kalau 2 sama 3 2,5 ragamnya 0,5. 2 sama 6 4 itu ragamnya 8. Nanti dicari ya. Pak Mirza sudah ngajarin caranya. X dikurang X rata-rata
dibagi dengan nilai N-nya. 28 nanti ragamnya 18. Cari nilai ragamnya S kuadratnya, nanti dapat nilai ragamnya. Maka kita akan dapat nilai ragamnya atau variasinya 3,72 ya. Tau kuadrat dibagi dengan N. Jadi rata-ratanya, oke sebentar, aktifin dulu pena. Rata-ratanya adalah 5,6. Ya, ini rata-ratanya 5,6. Ini rata-rata, nih kalau MIU tadi ini rata-rata sampel atau rata-rata populasi? Coba, ada yang tahu nggak? Nih MIU nih, Populasi, Bu. populasi. Karena ini Populasi, Bu. oke, terima kasih. Rata-rata semua. Ya, jadi tahu ini juga adalah rata-rata populasi. Rata-rata populasinya 7,44. Nah, kita bisa lihat kalau seandainya ini adalah populasi besar, ini adalah N kecil, sebetulnya kalau kita ngambil 2 saja, rata-ratanya tetap nanti 5,6, tetapi simpangannya adalah tau kuadrat dibagi N menjadi 3,72. Nah, bagaimana dengan, nah ini sebarannya kalau kita mau gambar, kita gambarkan ini adalah 5,6, rata-ratanya tadi nilai tengahnya 5,6, frekuensinya berapa? Rata-ratanya 2. 2 itu munculnya berapa kali? 2,5. 2,5 munculnya berapa kali? 4. 4 tuh munculnya berapa kali? 4 itu misalnya ada nggak tempat, nah ini 4 ada 2 kali. Maka di sini 4 ya. Jadi ini frekuensinya sehingga variasinya adalah 3,72, varians rata-rata ya, varians sampel sama dengan tau kuadrat dibagi N itu adalah 7,44 dibagi 2 atau 3,72. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pengambilan sampel tanpa pemulihan? Bedanya dengan pemulihan, tanpa pemulihan itu tidak ada kombinasi antara 2 dengan dirinya sendiri. Kalau dia dengan pemulihan, 2 itu bisa temenan sama dirinya sendiri. 3 bisa temenan sama dirinya sendiri. 4 bisa temenan sama dirinya sendiri. Kalau tanpa pemulihan, itu nggak ada. Jadi langsung 2 kombinasi sama 3, 2 sama 6, 2 sama 8, 29, 32, terus seperti itu sehingga memang jadi kombinasinya lebih sedikit. Tetapi kalau kita hitung rata-ratanya sama, yang berbeda nanti adalah variansnya. Ya, nanti dicari ragamnya, ini rata-rata ragamnya. Saya nggak jelasin lagi ya cara menghitung ragam, rata-rata, dan sebagainya. Nah, ini cara gambarin histogram rata-ratanya. Apa bedanya? Kalau dengan varians ya, kalau dengan pemulihan, maka varians populasi itu dihitung dengan tau kuadrat dibagi dengan N. Tetapi kalau dengan pemulihan, maka varians itu dihitung dari ini nih, tidak hanya tau kuadrat dibagi N, tetapi dia ada koefisien penyesuaian istilahnya dalam statistika, yaitu N besar dikurang N dibagi dengan N besar dikurang 1. Ini adalah jumlah populasi, ini adalah jumlah sampel. Jumlah populasi kita tadi 5, sampelnya yang kombinasinya yang diambil 2. Jadi dia dikali dengan koefisien penyesuaian. Kalau populasinya diambil dengan tanpa pemulihan. Ya, sampai sini bisa ikutin? Nah, saya masuk ke contoh soal 1. Sebuah perusahaan memproduksi bohlam. Ya. Ada yang mau tanya? Oke. Sebuah perusahaan memproduksi bohlam. Bila umur bohlam menyebar dengan rata-rata 800 jam dan simpangan baku 40 jam, hitunglah peluang bahwa suatu contoh acak 16 bohlam ya akan mempunyai umur kurang dari 775 jam. Maka kalau kita mau gambarkan, oke, ada yang nyala speakernya ya? Atau speaker saya? Suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Kedengaran ya? Ya, oke. Yang kecuali kalau yang ingin bertanya, yang lain silakan dimatikan speakernya. Maka N populasi itu adalah N sama dengan MIU-nya tadi 800 ya, nilai tengahnya 800, simpangannya nih, simpangan bakunya 40, N-nya sampelnya 16. Ini sampelnya 16. Contoh acak, contoh itu berarti sampel.
maka peluang X lebih kecil dari 775 adalah P lebih kecil dari Z. Nah, jadi X itu harus kita masukkan, rubah menjadi sebaran Z dulu. Z itu rumusnya adalah X dikurang dengan mu dibagi dengan tau dibagi dengan akar N. Kalau kita minggu lalu kita sudah belajar sebaran Z ya, tapi kita belajarnya baru ini saja. Nah, minggu lalu. Nah, minggu ini karena kita sudah bicara tentang penarikan sampel, maka dia akan bertambah dibagi dengan akar N. Asumsinya kalau dengan pengembalian. Jadi tahu dibagi dengan akar N kalau nanti sampelnya dengan pengembalian. Maka Z-nya adalah X rata-ratanya tadi 775 dikurang dengan mu ya, rata-rata nilai tengah populasinya 800 dibagi dengan 40. 40 itu adalah simpangan baku dibagi dengan akar N. N-nya tadi 16, maka akar N N-nya tadi kan 16 ya, maka akar N-nya jadi 4. Maka P sama dengan Z lebih kecil dari min 2,5. Nah, sekarang kita buka tabel Z. Nilainya di pinggir min 2,5. Karena dia cuma sampai satu angka di belakang koma, maka atasnya kosong kan ya? Ya enggak? Nah, kita cari di sini atasnya kosong karena kan nilainya cuma min 2,5. Maka yang ini baca yang minus, dapatnya 0,0062 tabel Z-nya. Maka dapatnya 0,0062. Ya, sekarang kita masuk, berlaku ya rumus ini tadi dengan pengembalian. Jadi awalnya kita kan yang belajar ini ya, yang kita pelajari. Kemudian ketika dia ada penarikan contoh dari N, populasi menjadi N, ya jadi ada N, maka dia akan dibagi dengan akar N jika sampelnya dengan pengembalian. Jadi peluangnya yang ini tadi kalau dikali 100, kalau kita bicara peluang, ini nilainya nanti bisa kita kali 100, ya dikali 100, maka nanti dapatnya 0,62%, kalau mau dijadikan persen peluangnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat cara beberapa dalil yang ada ini, dalil ini ada di buku Walpole ya. Jadi nanti ada beberapa dalil yang ada di buku Walpole terkait dengan penarikan sampel. Yang pertama, bila semua kemungkinan contoh acak berukuran N diambil dengan pemulihan dari suatu populasi, nah ya, diambil dengan pemulihan dari suatu populasi terhingga dengan ukuran N, ya, yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku tau, maka untuk N yang cukup besar, sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah akan menghampiri sebaran normal dari satunya. Ya, jadi jika N-nya, kalau sekarang yang jadi persoalan itu adalah berukuran populasi terhingga berukuran N itu berapa sih? Biasanya kita N-nya itu berukuran lebih besar sama dengan 30. Ya, diambil dengan pemulihan, maka nanti mu-nya, mu X-nya sama dengan mu, simpangan bakunya adalah tau dibagi dengan akar N, sehingga nilai Z-nya sama kayak tadi, X rata-rata, nilai rata-rata populasi, dikurang dengan nilai rata-rata, nilai rata-rata sampel, dikurang nilai rata-rata populasi, dibagi dengan simpangan baku populasi, dibagi dengan akar N. Lihat ya, di sini adalah simpangan baku populasi, ini adalah rata-rata populasi. Ya, ini adalah akar dari contoh, akar dari sampel, ini adalah rata-rata populasi. Jadi rata-rata populasi dikurang dengan rata-rata sampel, rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. N adalah jumlah sampel. Contoh soal, sebuah perusahaan perikanan dalam satu hari rata-rata mampu memproduksi 1.000 bungkus bakso ikan. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata berat sebungkus bakso ikan adalah 255 gram dengan standar deviasi 10 gram. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal.
Jika diambil sampel secara acak sebanyak 1.000 bungkus dengan pemulihan, hitunglah peluang isi sebungkus bakso ikan kurang dari 258. Nah, kalau yang awal tadi tuh enak ya, yang di soal awal tadi populasinya cuma 5, ngambilnya 2, gampang bikin kombinasinya ya nggak? Kalau ini populasinya 1.000, kita mau ambil 100. Oke. 1 juta, Bu. Iya, salah. Populasinya 1.000.000, kita mau ambil 100 kan agak ini juga ya, lama bikin kombinasinya ya kalau gitu. Sehingga kita tidak lagi bikin kombinasi, kita pahami bahwa kita mau ambil 100 bungkus dengan pemulihan. Artinya nanti akan ada sampel pertama yang ketemu lagi dengan sampel pertama, sampel kedua ketemu lagi dengan sampel kedua, kira-kira gitu. Maka tadi N-nya populasinya 1.000, simpangan baku populasinya 10, rata-rata populasi 255, N-nya 100, maka jika kita pingin beratnya itu kurang dari 258, maka Z lebih kecil dari 258. Tadi berarti nanti sama kayak tadi, kita cari dulu X-nya ya supaya enak nih, tahu dibagi tahu X-nya, bagi X 10 bagi 10, jadi ini 10 dibagi 10 dapatnya 1. Sehingga nanti di sini langsung 258 dikurang 255 dibagi 1 dapatnya 3 Z-nya. Buka tabel Z nilainya 3, itu nanti dapatnya 0,99,87 atau 99,87%. Maka peluang beratnya itu lebih kecil dari 258 itu 99%, kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Kalau diambil dengan pemulihan. Dalil kedua, kalau tanpa pemulihan, bedanya apa? Nah ya, bedanya apa? Oh ini salah nih, dia geser nih tempatnya faktor koreksi. Kita benerin dulu. Nah ini ada tuh. Jadi kalau dia diambil dengan pemulihan, dia ada faktor koreksi. Nggak mau geser. Bentar ya. Aduh, nggak mau dia. Mana nih ngepasinnya? Nah, gitu ya kira-kira. Oke. Nah, jadi rumusnya sebetulnya sama antara pemulihan dengan tidak pemulihan, tapi kalau yang tidak pemulihan ini kan rumus yang tanpa pemulihan nih, yang dengan pemulihan nih. Kalau dia tanpa pemulihan, kita kali dengan N dikurang N besar dikurang N kecil dibagi dengan N dikurang 1. Jadi dia ada faktor koreksinya. Rumus awalnya Z-nya sama sebetulnya. Bisa ikutin sampai sini bedanya? Jadi dalil kedua, bila semua kemungkinan contoh acak berukuran N diambil tanpa pemulihan, sampel yang sudah diambil berpeluang diambil lagi dari suatu populasi terhingga berukuran N yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku tahu, maka untuk N yang cukup besar, sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah X akan menghampiri sebaran normal. Ya. Contoh, diketahui rata-rata hasil tangkapan 500 nelayan adalah 165 kg dengan standar deviasi 12 kg. Kemudian diambil 40 nelayan secara acak sebagai sampel. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan, hitunglah peluang hasil tangkapan nelayan lebih dari 167, berarti dia lebih besar. Hati-hati ya kalau pakai lebih besar, kita harus pakai 1 dikurang dengan PZ besar dari 1,14. Nah, ini sama, jadi hanya pengalinya saja nanti yang kita ini kan. Jadi dia ada faktor koreksi Z, N dikurang dengan N kecil dibagi dengan N-1. Ya. Kemudian nanti kalau kita sudah dapat 1,14, maka 1 dikurang PZ lebih besar dari 1,14. Nah, baca di tabel Z-nya 1,14 nanti dapatnya 0,879. 0,879 ini dikurangin 1.
dapatnya 0,1271 atau 12,7%. Ya, itu peluang terjadinya peluangnya lebih dari 167. Dalil ketiga, bila contoh acak berukuran N ditarik dari satu populasi yang besar atau tak terhingga dengan nilai tengah mu dan ragam tau kuadrat, maka nilai tengah contoh X akan menghampiri sebaran normal. Rumusnya sama, lihat ini rumusnya sama seperti kalau dia diambil dengan pemulihan. Hanya bedanya di sini populasinya besar atau tidak terhingga. Jadi kalau kita nanti kalau belajar metode penelitian sosek atau di metode ilmiah, populasi itu nanti terbagi jadi dua. Ada populasi terhingga, ada populasi tak terhingga kalau di metode ilmiah dan metode penelitian sosek. Nah, yang dua tadi itu populasinya terhingga. Kalau populasi terhingga itu maksudnya kita tahu jumlah populasinya. Misalnya, populasi mahasiswa angkatan 2021 kelas A, itu kita tahu jumlahnya, 120 orang, nah, gitu ya. Atau misalnya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, itu kita tahu jumlah populasinya. Maka dia terhingga, gitu. Tapi ada ketika kita riset itu populasinya besar atau tak terhingga. Contohnya apa? Misalnya saya mau mengamati, saya mau riset faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen mengkonsumsi sayuran organik di Kota Palembang. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen mengkonsumsi sayuran organik. Nah, kita tidak punya sampai saat ini pemerintah tidak punya data berapa konsumen yang mengkonsumsi sayuran organik. Itu nggak ada datanya. Maka populasinya menjadi tidak terhingga. Ya, riset-riset yang berkaitan dengan konsumsi itu biasanya populasinya tidak terhingga. Jadi misalnya saya mau ngamati faktor yang mempengaruhi konsumsi beras hitam misalnya, itu nggak ada data jumlah populasi beras, jumlah konsumen yang mengkonsumsi beras hitam itu nggak ada. Ya, tapi kalau misalnya saya mau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Nah, ada nggak data populasinya kira-kira? Saya mau mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Populasinya tuh petani di desa A. Ada nggak jumlah petani di desa A itu Derga? Coba Derga. Ada, Bu. Ada. Oke, nanyanya di mana kira-kira Derga? Nanyanya di mana kira-kira? Kalau kita pengen tahu data petani yang menanam padi di desa A. Nanyanya kemana kira-kira? Ke warga desa tersebut, Bu. Nanya ke misal perangkat desanya berapa orang yang bertani di desa tersebut. Iya, nanyanya ke Kades, ke perangkat desa. Pasti ada datanya. Maka kalau kita tahu ada datanya, jumlah populasinya diketahui, dia terhingga. Tapi kalau kita tidak tahu jumlah populasinya, maka dia tidak terhingga. Gitu. Tapi untuk yang tidak terhingga, rumusnya sama kalau rumus Z-nya itu sama kalau kita pakai untuk sampel dengan pemulihan, ya, populasi dengan pemulihan. Contoh, sebuah perusahaan lampu memproduksi bohlam bila umur bohlam itu menyebar normal dengan nilai tengah 80 jam dan simpangan baku 40 jam, hitunglah peluang bahwa suatu contoh acak 16 bohlam akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775. Maka caranya adalah 775, cari nilai Z, ya, masukin Z-nya, karena ini 40, kan ininya 40, 40, N-nya 16 dibagi dengan jadi ini 40 dibagi dengan 4 dapatnya nanti 10. 40 bagi 4 dapatnya 10. Jadi bawahnya ini 10. Ini 775 dikurang dengan rata-rata populasi 800 dapatnya min 2,5. Min 2,5 buka tabel Z tadi min 2,5 adalah 0,0062. Jadi 0,62% kalau mau dikaliin persen. Oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai sebaran Z. Jadi inti kalau kita pakai sebaran Z itu sebetulnya, kalau kita lihat rumus, kita ketahui nilai simpangan baku populasi sama nilai rata-rata populasi. Artinya,
kalau pakai sebaran Z, kita punya informasi lengkap tentang populasi. Ya, jadi kita punya informasi lengkap tentang populasi. Sehingga pada saat pakai sebaran Z itu kita bisa hitung nilai tengahnya, kita bisa hitung simpangan bakunya. Ya. Ada yang mau tanya? Septiani mau bertanya? Septiani Dwi Wulandari? Tidak, Bu. Oke, jadi kalau ciri-ciri sebaran Z apa, Septiani? Pakai apa? Diketahui apa tadi dua komponen kalau sebaran Z? Pakai apa tadi? Kalau sebaran Z, pencirinya itu kalau kita tahu, kalau kapan, nanti kita soalnya mau belajar habis ini sebaran T. Nah, sekarang kita itu pakai Z, kalau ada dua komponen di data kita itu. Ada dua variabel yang diketahui. Coba Septiani apa? Mu-nya sama X bar. Oke, mu-nya betul. Mu itu apa tadi? Mu itu apa tadi? Mu itu notasi variabelnya. Tapi dia untuk apa tuh? Penamaan untuk apa mu itu? Untuk populasi. Populasi, betul. Tapi mu itu untuk apanya? Sisilia, silakan Sisilia. Mu itu untuk apa, Sisilia? Mu yang ini apa nih? Mu ini? Sisilia? Rata-rata populasi, Bu. Rata-rata populasi. Siapa yang jawab tadi? Bu, Aditya, Bu. Aditya. Oke. Maaf Bu, Sisilia yang mana Bu? Sisilia Ya, Bu, Romatua. Sisilia Romatua. Sisilia? Mio-nya untuk dari populasinya Bu. Betul. Apa populasinya ini? Nilai tengahnya, simpangannya, proporsinya, apa coba? Ini apa nih? Apa tadi kalau mu? Nah, tadi sudah disebutin sama. Tadi sudah Rata populasi. rata-rata populasi ya, Cecilia ya. Jadi ini adalah rata-rata populasi. Jadi yang pertama yang menentukan apakah sebuah uji itu pakai uji Z, itu kita lihat dia rata-rata populasinya diketahui. Ada satu lagi yang wajib ada. Apalagi tadi Lucianti, silakan Lucianti. Tohnya Bu, Toh, ya toh. Apa itu? Toh itu penamaan untuk apa tadi? simpangan baku populasi Bu. Simpangan baku populasi. Jadi yang bisa menentukan apakah kita menggunakan Z atau tidak, menggunakan uji Z atau tidak, kita sering menyebutnya dengan uji Z ya. Pengujian Z atau uji Z itu adalah di dalam data kita itu tersedia informasi rata-rata populasi dan simpangan baku populasi. Tetapi, nah ya, ketika kita riset, saya nih misalnya disuruh penelitian di desa A, jumlah populasinya tuh 500. Ya, jumlah populasinya 500. Saya ngambil sampelnya cuma 30. Saya yakin dengan ngambil 30 itu nanti dengan metode yang akan kita pelajari, saya bisa ngambil sampel 30 itu mewakili populasi. Saya cuma punya data 30, saya tidak punya data 500. Artinya apa? Kalau saya tidak punya data 500 orang itu, saya tidak punya data rata-rata populasi, saya tidak punya data simpangan baku populasi. Saya cuma punya data 30 orang ini aja. Bisa ikuti tidak sampai sini? Bisa ya? Jadi ketika kita riset itu, kadang-kadang kita nggak punya data populasi. Nggak bisa ditanyai, lama banget, nggak tamat-tamat saya. Bu, nanti skripsi saya nggak selesai, Bu, kalau saya suruh nanyain 30 orang, 500 orang itu. Saya mau 30 itu aja, Bu, yang ditanyai. Berarti kalau kita cuma nanyai 30 dari 500, kita tidak akan pernah punya data simpangan baku populasi, tidak pernah punya data rata-rata populasi. Bisa sampai sini diikuti? Bagaimana cara analisisnya? Kalau kita tidak punya data simpangan baku populasi, tidak punya data tidak punya data rata-rata populasi. Kalau tidak punya data dua komponen wajib dalam uji Z tadi, kita pakai namanya sebaran T student. Kita pakai uji T namanya. Bisa ikutin sampai sini? Cesa? Cesa? Bisa, Bu. Jadi kalau uji T tadi, apa yang tidak diketahui, Cesa? Bisa Bu. Kalau Ya. misalnya dari 300 kita mengambil 30 aja Bu. Terus kenapa kita pakai T? Terus lanjut. Kita tidak punya informasi tentang apa kalau kita pakai T tadi jadinya? Misalnya dari 300 tersebut kita tidak bisa jadi kita ambil 30 aja Bu, karena biar cukup waktu. Cukup waktu. Oke, ada yang Ardea Pramesti, silakan. Ardea tadi sudah ditanya belum? Belum ya kayaknya ya. Kalau misalnya kita ambil
30 dari 300 itu kita tidak akan mendapatkan rata-rata populasi sama simpangan bakunya. Nah, jadi kita menggunakan uji T jika, saya balik kalimatnya, kita akan menggunakan uji T jika, coba Kita Oki. akan menggunakan, oh iya Bu. Oke, udah Oki aja, Oki coba. Kita akan menggunakan uji T jika, Jika tidak mempunyai data pada simpangan baku dan rata-rata populasi. nah, jadi uji T dipakai jika kita tidak punya data rata-rata populasi dan simpangan baku populasi. Kita pakai uji T. Jadi bukan berarti kalau kita tidak punya data populasi terus penelitiannya jadi urung, batal. Enggak. Ya, pakai uji T. Kenapa? Itulah yang nanti kalau misalnya sudah sempat offline atau ada waktu kosong ikut seminar kakak-kakaknya gitu ya, seminar hasil, itu rata-rata mereka pakai uji T student. Minimal pakai uji T student ya. Kenapa? Karena uji T student itu melakukan pengamatan terhadap sampel. Dia nggak punya data populasi. Maka yang dia punya adalah aduh, siapa yang nyala? Oke. Jadi kalau kita bicara simpangan baku, kita bicara penelitian, kita nggak punya data populasi, kita punyanya simpangan baku sampel. Nah, ya. Kita punyanya simpangan baku sampel S kuadrat. Ini adalah kalau kita ambil dengan pemulihan, sama kayak tadi ya. Dengan pemulihan 5,6, 7,44, maka kalau kita gambar histogram ragamnya bisa seperti ini. Ini ragam. Kalau yang tadi rata-rata ya, yang di depan tadi. Ini frekuensinya. Maka kita pakainya simpangan baku populasi. Simpangan baku sampel. Jadi, apa bedanya? Nanti kita lihat. Di sininya nanti itu datanya nggak ada. Lalu bagaimana jika ragam populasi tidak diketahui? Tadi pertanyaannya. Ya. Nah, terkait dengan ragam populasi, ada dalil dalam statistika yang namanya dalil limit pusat. Dalil ini mengatakan dengan suatu sebaran populasi X, jika diambil contoh secara acak berukuran N yang besar, maka X akan menyebar secara normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya adalah tau kuadrat dibagi N. Ini tadi rumus awal kita. Tetapi bagaimana kalau ininya nggak diketahui? Maka kita akan menggunakan sebaran T student. Ya, sebaran T student di mana tau kuadratnya itu akan digantikan oleh S. S itu adalah ragam sampel. Nah, ini. Sehingga nanti S-nya itu akan digantikan oleh sampel. Saya langsung ke soal ya. Nih. Diketahui bahwa volume botol air menyebar normal dengan rata-rata 200 mili. Ya, ini rata-rata populasi. Lalu diambil N 9 ya dengan simpangan bakunya 12 mili. Jika 5% rataan volume tertinggi dari botol tersebut akan ditolak, tentukan batas rataan volume botol yang masih dapat diterima. Jadi, misalkan dia maunya 0,05 toleransinya. Jadi yang diketahui itu yang di ujung. Yang di sini nih. Bukan yang ini persennya. Maka batas toleransinya adalah derajat bebasnya itu adalah, nah satu bedanya kalau kita akan bicara, tadi saya menjelaskan tentang tabel Z ya. Sekarang saya akan masuk nambah tabel baru namanya tabel T. Tabel T ini adalah tabel untuk sampel. Kalau Z, karena dia mengamati populasi, kita nggak peduli dengan ukuran populasinya, karena yang penting populasi. Tetapi kalau T, karena kita bicara sampel, maka tabel T itu akan dipengaruhi oleh ukuran sampel. Maka di dalam tabel T, itu nanti ada istilah yang disebut dengan derajat bebas. Nah ini, DB, derajat bebas. Derajat bebas di tabel T itu rumusnya adalah jumlah sampel dikurang 1. Jumlah sampel dikurang 1. Maka kalau dia 10, N-nya 9, 9 kurang 1, maka dia dapatnya nanti 8. Maka 0,05 alfanya, derajat bebasnya 8, nanti dapat 1,85. Maka
X-nya rata-rata itu adalah S dibagi dengan akar N dikali T alfa ditambah mu sama dengan, rumusnya dari sini ya. Rumusnya dari sini, yang diminta itu adalah batas rataan volume. Maka yang ditanyanya tuh ini. Ya, yang ditanyanya tuh ini. Jadi nanti ini rumus X bar ini dikali sini T-nya, mu-nya ada ini rata-ratanya. Nah, ya. Kita cari rumus T-nya dulu. T itu adalah 0,05 alfa, alfanya 0,05, ininya 8. Ada. Nah, ini tabel T. Nah, tabel T, kalau tabel T di atas ini namanya ada alfa. Ada alfa, taraf nyata namanya. Ini ada alfa. Alfa atau taraf nyata. Ya, yang di bawah ini adalah degree of freedom atau derajat bebas tadi. Derajat bebas tadi atau DF. DF ini degree of freedom, bahasa Inggrisnya derajat bebas. Rumusnya adalah N-1. Saya mau jelaskan yang alfa dulu yang ada di tabel T. Apa itu alfa? Alfa itu menunjukkan kemungkinan kesalahan yang kita lakukan selama kita melakukan perhitungan. Ya, jadi misalnya nih, kalau kita ambil 0,25, ya, kita ambil 0,25, itu berarti kemungkinan kesalahan kita dalam perhitungan itu 25%. Kebenaran kesalahan dalam penelitian kita itu adalah 75%, karena total antara kebenaran dengan kesalahan itu adalah 100%. Ya, coba Dinda, coba Dinda Putri Yogi Nurjana, kalau 0,25 tadi kesalahan dalam perhitungannya berapa persen? Silahkan Dinda. Dinda, silahkan Dinda. Berapa Dinda? Kalau 0,25, kebenaran dalam perhitungan kita berapa, kesalahannya berapa? Coba, berapa? Silakan. .75 Bu. Apanya? Benar atau salahnya itu? Benarnya Bu. Benarnya 75%, Bu. Iya. Benarnya Iya, benarnya 75%. Oke, kalau saya ngambil 0,05 alfanya, maka kemungkinan kesalahan perhitungan saya itu cuma 5%, kebenarannya 95. Jadi kalau kita pakai populasi, kalau kita pakai sampel, makanya tadi kalau kita bicara sampel kan kemungkinan, karena kita ngambil misalnya dari 200, kita ambil 30. Kemungkinan ada kesalahan ya, kemungkinan ada kesalahan. Nah, karena itu dalam perhitungan juga kita memberikan toleransi batas kesalahan. Jadi ada 10%, ada 5%, 2,5%, 1%, ini 0,5%, ini 0,1%, seperti itu. Bisa ikutin sampai sini? Jadi karena kenapa kita memberikan toleransi terhadap kemungkinan kesalahan? Karena ketika kita melakukan, yang kita amati adalah sampel. Kalau populasi tadi kita tidak terlalu peduli dengan yang seperti itu, gitu ya. Di Z itu kita tidak perlu ada N, tidak perlu ada alfa, gitu. Karena yang kita amati adalah karakter populasinya. Oke, bisa ikutin sampai sini? Maka tadi kita DF-nya derajat bebasnya 8, alfanya 0,05, maka dapatnya di sini nih. Ini alfanya 0,05, maka kita dapatnya 1,859. 1,859, maka di sini 1,859. Ya. Nah, yang ditanya itu adalah tentukan batas rata-rata. Rumusnya ini, yang ditanyanya tuh ini. Maka T dikali dengan S dibagi dengan akar N dikurang mu. Mu-nya pindahin ke kanan jadi plus, maka rumusnya tuh jadi ini. Nah, ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk soal ini. Jadi batas rataan volume botol yang masih diterima tidak lebih dari 207, ini koma ya, 207,438. F sudah. Nah, ini distribusi T. Jadi distribusi T itu digunakan ketika kondisi di mana
Simpangan baku populasi tidak diketahui pakai T, kalau dia diketahui kita pakai Z. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum saya masuk dengan teknik penarikan contoh. Ada? Nggak ada? Nah, ketika saya bicara uji Z, ketika saya bicara uji T, ada satu informasi gitu yang selalu disampaikan, yaitu mengenai N. Ya, mengenai N. Persoalannya adalah, gimana sih kita menentukan, kalau misalnya populasi saya 200, saya mau ngambilnya 9. Supaya, karena kita nggak bisa sembarangan ngambil contoh. Kalau kita sembarangan ngambil contoh, maka nanti bisa saja contoh yang kita ambil itu tidak bisa mewakili populasi. Kalau dia tidak bisa mewakili populasi, maka kesimpulannya nanti tidak bisa berlaku untuk populasi. Jadi kita ngambil contoh 9 itu, kalau kita ngambilnya benar, maka nanti kesimpulannya bisa berlaku buat populasi. Ya. Nah, lalu bagaimana cara ngambil contoh yang betul? Nah, ini ada beberapa cara untuk pengambilan contoh. Ya, ada beberapa tahap dalam namanya proses sampling ya. Teknik pengambilan contoh atau proses sampling. Pertama kita harus definisikan dulu populasi yang diamati itu apa. Makanya kalau sering orang kalau kita riset ya, nanti dapat mata kuliah metode ilmiah, dari metode ilmiah dapat metode penelitian sosek, itu akan dibahas detail tentang teori penarikan contoh. Pertama kita harus definisikan dulu populasinya ini siapa. Populasi itu misalnya gini, saya mau melakukan penelitian dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan petani. Dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan petani padi. Nah, gitu ya. Rahel Sinaga, coba. Rahel, kalau saya mau penelitian dampak subsidi pupuk terhadap pendapatan petani padi, populasinya siapa Rahel? Petani padi, Bu. Petani padi populasinya. Nanti kalau ada petani padi di Kabupaten Banyuasin, maka populasinya petani padi di Kabupaten Banyuasin kalau sudah ada lokasi. Bisa ikutin sampai sini? Bisa. Nah, setelah kita tahu populasi, kita harus bikin sampling frame. Ya, sampling frame itu adalah karakteristik-karakteristik yang bisa kita pakai untuk bisa menarik sampel. Misalnya nih, karena rata-rata petani itu, kan nanti petani itu ada yang 5 hektar, ada yang 10, tapi kan rata-rata di bawah 2 hektar. Maka kita bikin sampling frame yang pertama adalah petani yang luas lahannya maksimal 2 hektar. Itu sampling frame. Kenapa? Karena kita kalau kita ngambil sampel, populasi kita itu harus homogen. Ya, jadi nggak boleh beda terlalu jauh. Dia harus homogen. Sampling frame-nya dia rata-rata maksimal 2 hektar. Apalagi petani itu nanamnya cuma 1 kali 1 tahun. Nah, nggak boleh kalau 2 kali kan nanti beda pendapatannya. Maka 1 kali 1 tahun. Udah, setelah kita tahu, jadi sampling frame itu kira-kira karakteristik populasi yang mau diambil itu apa, sampling frame itu. Setelah kita bikin sampling frame-nya, biasanya sampling frame ini ada di bab 3 kalau di riset ya. Kalau di proposal di skripsi itu ada di bab 3. Lalu kita tulis, sampaikan teknik samplingnya seperti apa, kita tentukan ukurannya, dan baru melaksanakan sampling. Baru ngambil sampel, maksudnya gitu. Nah, kira-kira apa itu contoh? Contoh itu kalau ini ada sederet orang, saya mau cuma ngambil 2. Yang mana mau saya ambil? Yang ini? Atau yang ujung sama yang ujung aja, Bu, yang rata? Atau ambil yang tengah aja, Bu, dua-duanya? Atau mau yang ini sama ini? Yang mana? Nah, itu nggak boleh sembarangan ngambilnya. Sampel itu, jadi kalau kita ngambil sampel, itu ada berbagai macam teknik nanti. Di metode penelitian sosek, itu banyak sekali teknik penarikan sampel yang saya ajarkan. Ini hanya penarikan sampel yang ada di bukunya Walpool. Ya, yang nggak ada di buku Walpool nggak saya sampaikan. Ya, nanti kalau belajar lebih detailnya ada di metode penelitian sosek. Satu yang menarik dari sampel itu dia selalu ada kata acak. Acak sederhana, contoh acak berlapis. Jadi selalu ada kata acak kalau ngomongin sampel itu. Tapi acak dalam konteks sampel itu bukan berarti acak-acakan dalam konteks kita sehari-hari. Kita ngomongin acak banget gitu. Itu kan kalau acak di kita itu kan berantakan gitu ya. Kira-kira gitu ya, betul nggak? Betul nggak? Iya, Bu. Ya, jadi kalau di kita itu kan kalau acak-acakan itu justru tanpa metode gitu. Jadi suka-suka kita aja gitu. Tapi kalau dalam sampel,
Walaupun dia nulisnya acak, tetapi tetap ada metode. Metode yang paling sederhana namanya acak sederhana. Random sampling, bahasa Inggrisnya acak itu random. Ya, adalah suatu contoh acak sederhana N pengamatan adalah suatu contoh yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap himpunan bagian yang berukuran N dari populasi tersebut mempunyai peluang yang sama untuk dijadiin sampel. Di bab 1 buku Walpole itu ada cara menggunakan tabel acak. Sudah sempat diajarin Pak Mirza belum ya? Cara membaca tabel acak. Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke. Nah, jadi gunakan tabel acak untuk mendapatkan sebuah contoh acak sederhana berukuran 7 dari sejumlah 80 tikus yang digunakan dalam penelitian laju pertumbuhan tumor. Jadi kita pakai tabel acak. Tabel acak itu ada di bukunya Walpole. Sebentar. Ada nggak di sini tabel acaknya? Mudah-mudahan ada ya di ujung sini. Saya suka masukin biasanya. Oh, ternyata belum. Tabel acak di mana ya? Saya nyimpan filenya sebentar. Tabel acak uji random. Oke ya, sebentar ya. Sayang kalau nggak di. Jadi tabel acak itu akan memandu kita untuk menentukan sampel. Kira-kira gitu. Ini bukan tabel acak Walpole, bukan ini. Sebentar untuk aktuaria. Banyak yang kabur menggunakan tabel acak. Banyak yang kabur tabel. Coba ini, bisa nggak? Ya. Ya. Gimana ya yang kelihatan? Coba saya copy, Ctrl V. Saya masukin ke sini. Coba, oh nggak dia tampil. Oh kecil banget, kelihatan nggak? Ya semoga kelihatan lah ya. Nah jadi contohnya adalah gunakan tabel acak untuk mendapatkan 7 tikus dari 80 tikus. Kita punya tikusnya 80, mau ngambil 7, gimana caranya? Ya, caranya adalah tikusnya kasih nomor dari 1 sampai 80. Itu pertama. Jadi kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Lalu, kalau seandainya kita tidak punya tabel acak, cara kedua yang paling gampang itu adalah dengan metode arisan. Kalau acak sederhana tuh. Jadi metode arisan, nomor 1 sampai 80 masukin ke cangkir, dikocok, yang nomornya keluar itu akan jadi sampel. Nah, itu metode arisan, acak sederhana. Kalau kita nggak punya tabel acak. Tapi, kalau tikus kan cuma 80, jadi kalau kita mau kasih nomor, terus nomornya kita bulet-buletin, masukin cangkir, ya nggak apa-apa lah 80 kali buletin, gunting, terus buletin, kan gitu ya kira-kira. Kalau petani gitu ya, misalnya sampel populasinya ada 300, terus mau dijadiin sampel, diambil cuma 30 dari 300,
Kita mau bikin pakai sistem arisan yang kayak tikus tadi, nomornya, nama petaninya digulung-gulung, terus dikeluarin. Kan lumayan repot ya kalau mau bikin arisan untuk 300 gitu. Lama nggak? Lama kan ya? Betul nggak kira-kira Doni? Betul, Bu. Betul kan? Jadi ngelintingi kertas guntingi 300 kan lama. Nah, jadi padahal kita sudah punya daftar petaninya dari petani nomor 1 sampai nomor 300. Nah, maka cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan tabel acak. Tabel acak itu contohnya gini, di Walpool itu ada tabel acak, tapi ini nggak kelihatan sayang sekali. Jadi di tabel acak itu, dia akan ada 4 nomor. Jadi 1, 2, akan ada 5 nomor. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya mau ngambil sampelnya 8, ya, saya mau ngambil sampel 8, maka dia boleh bergerak dari titik manapun sebetulnya. Misalnya mau titik sini, mau ke sini, boleh. Mau dari titik manapun boleh bergerak tabel acak. Ini kabur banget ya. Nggak ada yang terang pula tabelnya nih. Coba ini. Ini nih, coba. Mana ya yang kelihatan jelas tabelnya? Kalau ini gimana nih? Copy, coba ya. Ini nggak kelihatan sama sekali. Nah, pecah-pecah semua dia tabelnya. Kalau begini kelihatan nggak? Saya masih share screen nggak ya? Sekarang udah. Nah, ini ya. Nah, nanti di sini ini ada 5 angka. Nanti kita tinggal ambil aja. Boleh bergerak dari manapun tabel acak ini. Dia boleh bergerak dari manapun. Jadi boleh. Kalau kita bergerak dari sini boleh. Mau dari atas saja Bu, nggak apa-apa boleh. Mau dari tengah boleh. Yang penting dia harus urut. Kalau dia ngambil angka, misalnya saya mau ngambil angka 8 ya, mau ngambil 8. Nanti di sini tulisannya 1, terus 9, 8801 gitu ya. Nanti kalau seandainya sampel saya kan 80 itu 2 digit. Maka nanti di sini saya ambil 2 digit 80. Kalau seandainya dia ada di luar 80 dapatnya 81 itu nggak dijadiin sampel. Tapi kalau dia di dalam rentang 80 dia akan dijadiin sampel gitu loh. Tuh sayang sekali ya, gimana nih caranya, penasaran saya, cari dulu. Kalau mencarinya tabel acak, saya tulis tabel acak aja. Nah, ini coba nih, lumayan nih. Oke. Oke, sekarang saya kok banyak banget message-nya ini, ada apa nih? Message-nya nih apaan nih? Oh, Gina bisa ya? Men-share screen tabel acak. Gina bisa bisa? Gina? Gina bisa bantu? Coba. Bisa, Bu. Ya, ya, silakan. Lagi. Oh, Enggak. tapi nggak kelihatan. Kecil ya. Tapi nanti. Miring, harusnya begini, harusnya ke sini. Bisa Bu, di nanti. nah gitu. Nah, ini tabel acak ya. Geserin ke bawah dikit, Gin.
Gimana nih? Udah, Bu. Nah, dikit lagi yang angkanya kelihatan. Lagi dikit lagi. Nah, dia udah cukuplah seginilah. Nah, ya. Jadi oke cukup Gin, cukup. Nah, kita mulai tabel acak itu ya. Jadi tabel acak itu bisa mulai dari ujung sini, boleh dari angka 6. Yang pasti dia setiap slot itu adalah baris 1 sampai baris 5. Jadi 6 itu kolom 1, 2 kolom 2, 3 9 kolom 5, 5 itu kolom 6, 6 itu kolom kelima, terus seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi kita punya 80 tikus, maka kita punya nomor dari 1 sampai dengan 80. Kalau saya mulai dari yang pertama ini, kan saya harus ngambil 2 digit. Pertama saya ambil 62. Setelah 62 masuk nggak 80? 62. Masuk. Maka tikus nomor 62 itu akan jadi sampel. Ya, saya catat dulu biar nggak salah. Nah, tikus 62 jadi sampel. Setelah 62 kita boleh bergerak ke bawah, boleh bergerak ke samping. Tapi nggak boleh loncat. Jadi kalau sudah 62, maka ke bawahnya 17. 17 ada nggak tikus nomor 17? Ada kan? Ada, Bu. Maka tikus nomor 17 akan dari sampel. Ke bawahnya lagi 99. Kita nggak punya tikus, kita cuma sampai nomor 80, maka 99 nggak bisa jadi sampel. Ke bawahnya lagi 12, tikus nomor 12 jadi sampel. Ke bawahnya lagi 28, ke bawahnya lagi 78, ya. 78, ke bawahnya lagi 36. Terus sampai kita ketemu 8 sampel. Kita kan mau 8 N-nya. Bisa ikutin sampai sini. Atau bisa juga kita ke samping. 62 masuk sebagai sampel, 95 nggak masuk sebagai sampel. 95 kan tikus kita cuma sampai 80 nomornya. Terus 69 masuk 69, 6, 9. 5, 7. Catat 57. 3, 5. 70 boleh. 9, 8 nggak masuk 98. 88 nggak masuk juga. 60 masuk. Bisa ikutin sampai sini? Muhammad Rizky bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Muhammad Rizky, kalau saya mulai dari 94 dari sini, dari kolom ke-11. Ini kolom ke-11 nih, 94 ini. Kolom ke-11 baris kedua, ya. Jadi kolom 11 baris ketiga, Rizky ke samping coba cari nomor berapa yang bisa jadi sampel. 94 bisa masuk nggak, Rizky? Enggak, Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Terus? Maaf, Bu, ini gambar saya rada nggak kelihatan ya? Oke. Ya, Bu. Siapa yang gambarnya jelas? Silakan coba baca. 94 nggak masuk. Terus? Asia, Bu. Asia. Oke, Asia dulu. Asia. Silakan Asia. 94. 61 Oke. masuk, Bu. Terus? 7 masuk, Bu. Terus? Masuk. 99 tidak masuk, Bu. Oke. 99 masuk, 20 masuk, 70 masuk, Bu. Nah, gitu ya caranya. Jadi di dalam tabel acak itu kita boleh bergerak dari manapun, tapi kalau kita sudah menentukan titik bergerak, kalau kita mau ke samping itu nggak boleh loncat, kalau kita mau ke bawah itu nggak boleh loncat. Bisa ikutin sampai sini? Kalau tadi kalau tadi populasinya tuh hanya 80. Kalau nanti populasinya 300, maka yang diambil 3 digit ya, 629. Bisa ikutin sampai sini? Jadi kalau populasi petaninya 300, ngambilnya 3 digit. Ya. Jadi, kalau nanti ke lapangan, ngambil skripsi, mau ngambil penelitian, jangan lupa bawa tabel acak. Nah, supaya nanti ngambil datanya lebih mudah. Kan lebih mudah daripada harus gulungin 300 kertas nama petani. Ya nggak kira-kira? Betul nggak, Rian? Ya. Betul, ya? Betul, Bu. Oke. Nah, jadi kira-kira tuh. Oke, silakan. Terima kasih, Gina. Silakan, Gina, matikan share screen-nya biar Ibu share screen lagi. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita lanjutin lagi. Maka tadi dapatnya, kalau kita ini yang diminta bergerak dari baris 28, kolom 16 dan 17 ke arah bawah. Nanti dapatnya 19, 48, 73, 79, 26, 60, dan 40. Namanya contoh acak sederhana. Jadi
Walaupun ada kata acak, dia tetap pakai metode gitu ya. Nah, sekarang ada namanya penarikan contoh sistematis. Penarikan contoh sistematis ini sebetulnya mirip dengan acak, tetapi kita nggak perlu pakai tabel acak. Tapi kalau di dalam matematika itu pakai prinsip bilangan loncat. Jadi misalnya kita mau ambil contohnya 7 dari 80 tikus, 7, maka kita tinggal misalnya tikusnya tetap kita kasih nomor dari 1 sampai 80, ya, tetapi kita pakai bilangan loncat. Misalnya kita loncatnya tuh selang 10, maka tikus yang kita ambil itu adalah ke 11, ke 21, ke 31, 41, 51, 61, 71. Ya. Kemudian ada namanya contoh acak berlapis. Contoh acak berlapis ini digunakan, misalnya gini, di dalam populasi petani, itu ternyata ada petani itu yang lahannya lebih 50% petani itu lahannya lebih kecil dari 2 hektar. Ada yang lahannya lebih dari 2 hektar. Kalau tadi di awal saya sampaikan saya mau yang lebih kecil dari 2 hektar aja, maka nanti populasi petani yang lebih dari 2 nggak dapat. Nah, kalau kita mau dapat 2 kategori, maka kita bisa pakai prinsip yang namanya acak berlapis. Ya, prinsip yang namanya acak berlapis. Saya langsung ke soal, contohnya ini, di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Dia ada 3, ada senior, ada junior, ada sophomore, ada freshman. Jumlah mahasiswanya 150, 163, 195, dan 220. Kita ingin menggunakan alokasi sebanding untuk mengambil sebuah contoh acak berlapis dengan ukuran N40. Jadi total N yang mau diambil, sampel yang mau diambil itu 40. Persoalannya adalah kita punya 3 lapisan. Lapisan pertama senior, junior, sophomore, freshman. Berapa sih dari 40 itu senior, berapa junior, berapa sophomore, berapa freshman, kira-kira gitu. Maka kita jumlahin dulu total populasi kita tadi kan yang mau diambil N-nya tadi 40, 150 tambah 163 tambah 195 tambah 220 itu 728. Maka 150 untuk N1 dibagi 728 dikali 40 itu dapatnya 8. N2-nya 163, N2 dibagi 728 dikali 49, lalu 195 dibagi 728 dikali 40, 11, dan 220 dibagi 728 dikali 40 sama dengan 12. Jadi dari 40 itu untuk kelompok 1 8 orang, untuk kelompok 2 9 orang, kelompok 3 11 orang, dan kelompok 4-nya 12 orang. Jadi dia berlapis. Semua karakteristik sampel bisa terwakili. Boleh ngambil acak berlapis. Astagfirullah. Aduh, jangan bikin kaget. Oke. Lalu penarikan gerombol. Kadang-kadang ketika kita riset, ya, yang kita amati itu adalah misalnya semua provinsi, gitu ya. Maka kita bisa mengambil acak gerombol. Acak gerombol itu misalnya satu desa kita ambil semua sebagai contoh untuk mewakili Sumsel. Itu boleh. Ya, namanya acak gerombol. Nah, ini PR ya. Jadi ada PR pengeluaran pengeluaran rumah tangga per bulan untuk konsumsi di satu kabupaten diketahui menyebar normal dengan nilai tengah 250.000 dan simpangan baku Rp25.000. Jika diambil 30 rumah tangga sebagai contoh dengan pemulihan, berapa peluang rumah tangga yang berpengeluaran per bulan untuk konsumsinya kurang dari 225, dan jika diambil 30 orang rumah tangga sebagai contoh dengan pemulihan, berapa persen rata-rata pengeluaran per bulan untuk konsumsinya antara 245 sampai 255 ribu rupiah. Oke, nah ini yang untuk sebaran T dan ini untuk sebaran untuk teori penarikan contoh. Nanti silahkan dikerjakan, dikumpulkan sebelum kuliah minggu depan. Saya sudah siapkan rumahnya di e-learning, nanti silahkan diupload di e-learning. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Silahkan. Ayo, silakan ada yang mau tanya? Sudah jelas semua? Oke, jika sudah jelas, mungkin untuk materi saya sudahi sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung end meeting ya.